tersedianya di video ya, di platform video. Nah, silakan itu dicek lagi, dibaca lagi. Intinya acuannya, suatu transaksi masuk tidak dipungut fasilitasnya atau masuk dibebaskan, itu benar-benar berdasarkan dari daftar jenis fasilitas yang tidak dipungut apa saja, dicocokkan. Ternyata nggak cocok, berarti nggak dapat fasilitas. Atau nggak dapat fasilitas itu. Cocokkan lagi dengan yang dibebaskan. Kalau misalnya nggak ada yang cocok juga, berarti nggak masuk fasilitas yang itu. Tapi secara penarikan kesimpulan logikanya, itu hampir nggak ada yang bisa dilogikakan. Jadi benar-benar ngeceknya dari daftar. Daftar yang ada saat ini pun itu juga bisa nanti berubah dan bisa saling ditukar-tukar. Kenapa bisa saling ditukar? Karena tergantung dari kebijakan aturan pemerintah, misalnya yang awalnya saat ini diatur tidak dipungut, besok jadi fasilitas dibebaskan misalnya. Nah, itu juga bisa sangat mungkin terjadi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, mau bertanya juga, Pak. Ya, silakan. Untuk yang terkait PPN di kawasan bebas gitu, Pak, misal kayak Batam, Ya. itu masih agak bingung gitu. Jadi gimana gitu cara kerjanya? Kalau misalnya, kalau dari sepengetahuan saya yang dari belajar, saya kadang ada yang bebas gitu kalau yang masuk ke Batam atau keluar Batam gitu. Tapi kadang juga ada yang terkena PPN. Itu gimana ya, Pak? Oke, kita masuk mulai dari yang default-nya dulu ya. Default-nya dulu adalah kita dari yang luar Batam masuk ke Batam. Itu. Yang kedua, kalau ini dikebalikannya dari Batam ke kita, itu nanti jadi beda lagi fasilitasnya. Jadi satu default-nya itu dulu. Ketika kita ke Batam, dan Batam ke kita, itu dua hal yang berbeda. Tapi default-nya seperti itu dulu, sebelum masuk ke hal-hal yang khusus ya. Ketika kita ke Batam, default-nya itu adalah fasilitas PPN-nya tidak dipungut, karena Batam termasuk kawasan bebas. Masalah kenapa kawasan bebas, nanti dulu nih. Tapi intinya ya karena Batam sudah ditetapkan sebagai kawasan bebas, ya berarti seperti itu. Nah, ketika kita ke Batam, nanti yang dari Batam ke kita saya singkirkan dulu. Ketika kita ke Batam, transaksi ke kawasan bebas, dan fasilitas PP-nya tidak dipungut, maka dari sisi kita sebagai penjual, bikin faktur kode 07. Selesai itu. Barang dikirim. Nah, sisi teknisnya nih sekarang, kalau tadi kan administrasinya waktu bikin faktur. Ketika barang dikirim, kita membahasnya itu ketika yang sesuai dengan ketentuan legal ya. Kalau masuk ke Batam ternyata masuk ke pelabuhannya lewat yang tidak diawasi atau yang ilegal, kita pisahkan lagi, nggak akan bisa untuk jadi acuan ya. Kita masuk ke Batam melalui pelabuhan yang legal misalnya. Nah, di sana ada sisi teknis, kalau misalnya barang mau masuk ke Batam, memang benar fasilitas PPN-nya tidak dipungut. Artinya, si pembeli yang ada di Batam tidak membayar uang PPN ke penjual, atau nggak menitipkan uang PPN ke penjual. Itulah substansi tidak dipungut, kan gitu. Tetapi ada satu persyaratan yang harus dipenuhi saat barang ada di pelabuhan di Batam. Di Batam, di pelabuhan di sana, selain administrasi kode faktur 07-nya ada, harus juga diurus untuk endorsement atau semacam legalisir atau untuk mengetahui surat untuk mengetahui atau menyetujui dari KPP di Batam terkait dengan impor atau terkait dengan barang yang mau masuk ke Batam. Barang yang mau masuk ke Batam di pelabuhan harus ditambahkan dengan surat pengesahan atau endorsement dari KPP di Batam. Nah, kalau itu sudah dan memenuhi, maka barang masuk ke Batam, ya sudah selesai. Tidak ada PPN karena memang tadinya PPN tidak dipungut. Tetapi dalam hal ternyata di sana ada orang, katakanlah yang mengurus di pelabuhan di Batam, ternyata tidak menyelesaikan urusan endorsement, maka jadinya sebelum bisa keluar dari pelabuhan di Batam untuk masuk di kawasan Batam, akan ditagih PPN-nya. Nah, berarti itu kalau secara default
ada mekanisme administrasi yang tidak dipenuhi. Jadi antara PPN-nya beneran tidak dipungut atau dengan PPN-nya tadi dibayar. Karena ada mekanisme yang tidak dipenuhi semua. Nah, itu kalau dari sisi kita jual atau kita di luar Batam jual ke Batam. Di dalam Batam sendiri atau kawasan bebas, itu apa sih yang terjadi? Di sana yang ada adalah tidak ada pengukuhan terhadap pengusaha, atau di Batam itu tidak ada PKP. PKP itu kan sifatnya harus dikukuhkan dulu ya. Jadi di Batam dikecualikan tidak ada pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP. Sehingga kalau begitu maka penyerahan barang-barang yang seperti biasanya di sini dikenakan PPN gara-gara PKP, maka di Batam jadinya tidak dikenakan PPN. Karena yang jual itu nggak PKP. Berarti sama sekali tidak ada PPN. Makanya ketika barang mau masuk ke sana, juga PPN-nya diberikan fasilitas. Oke, jadi di dalam kawasan Batam, transaksinya tidak akan ada pungutan PPN-nya. Barang yang masuk ke sana juga PPN-nya jadinya tidak diperhitungkan. Atau tadi fasilitas tidak dipungut. Nah, kemudian di sisi yang lain, yang kedua, gimana ceritanya kalau dari Batam yang jualan ke sini? Nah, di sana barangnya kan tidak ada PPN karena memang kawasan bebas. Maka ketika barang itu dijual dari sana masuk ke sini ke Jakarta misalnya, maka dianggapnya atau dipersamakannya dari perspektif di sini atau dari perspektif di Jakarta atau di luar Batam, kita sedang melakukan impor, dipersamakan dengan itu ya. Dipersamakan dengan kita melakukan impor dari luar negeri. Sehingga ketika masuk di misalnya pelabuhan di sini, maka PPN-nya sama seperti PPN ketika kita melakukan impor dari luar negeri, yaitu harus dibayar di pelabuhan di sini. Itulah kenapa alasan misalnya iPhone di Batam harganya lebih murah karena tidak ada PPN dan PPNBM, tetapi ketika kita membawa iPhone dari Batam dalam jumlah yang banyak, masih segel, dianggap kita pedagang, maka ketika masuk ke sini, PPN-nya akan ditagih di pelabuhan atau bandara. Nah, prakteknya akan seperti itu. Karena untuk barang dari Batam ke sini, dianggapnya itu memang PPN-nya nggak ada, tetapi karena di sini itu adalah wilayah yang dikenakan PPN bukan kawasan bebas, dikenakan PPN-nya ketika barang itu mau masuk ke sini. Nah, di konteks lain ada jalur-jalur ilegal, saya nggak bisa bahas. Gitu. Jadinya kan nggak akan sesuai aturan, namanya juga ilegal. Nah, gambarannya akan seperti itu. Makasih, Pak. Ya, oke. Jadi silakan untuk lebih detailnya terkait fasilitas, kalau ada yang masih belum clear, silakan diulangi atau disimak lagi dari video yang ada di web pajakmania.com yang kemarin sudah saya infokan. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan atau yang kemarin mengerjakan soal ujian, pelatihan ujian itu ada yang masih bingung, silakan boleh ditanyakan sebelum kita akhiri sesi pertama ini. Oke, belum ada pertanyaan. Nah, oke, silahkan untuk lebih memastikan pengisian SPT masa PP-nya dapat dilakukan dengan benar dan baik. Silahkan setelah ini, ya, saya berikan soal yang tadi kita bahas, yang barusan kita bahas itu, saya berikan itu jadi soal untuk soal latihan. Teman-teman silahkan mengerjakan pengisian SPT masa PPN di formulir SPT PPN yang sebelumnya sudah di-download dari grup WA ya. Silakan nanti
dikumpulkan, link untuk pengumpulannya, jadi file PDF, tadi kan file PDF ya, jadi SPT Masa PPN yang tadi tampilan saya tampilkan itu adalah file PDF yang bisa diisi, jadi silakan diisi dengan isian-isian sesuai dengan yang tadi kita bahas, soal yang tadi barusan, nanti saya kirim, dari situ silakan nanti di-upload sesuai dengan link yang nanti saya infokan di grup. Terus kemudian barulah kita masuk di sesi kedua. Nah, nanti sesi kedua kita akan melakukan simulasi untuk melakukan atau masuk entry data di aplikasi e-faktur gitu. Oke, jadi nanti setelah ini kita masuk lagi di sesi 2 di jam berapa? Silakan disepakati. Ini tugasnya langsung dikumpul atau enggak, Pak? Iya, kalau yang ini yang ngisi yang barusan tadi ya, ngisi SPT Masa PPN itu tugasnya langsung dikumpulkan saat ini juga sebelum nanti masuk di sesi 2. Gitu. Jam 11 boleh nggak? Dimulai sesi 2-nya jam 11, oke. Iya, soalnya biar ada Yang usulan. Yang lain setuju dengan jam